Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan kita sedang digegerkan dengan peristiwa tindakan penangkapan Densus 88 yang mengakibatkan tewasnya seorang dokter, yakni Dr. Sunardi. Dr. Sunardi adalah salah satu tersangka terorisme yang terlibat dalam kelompok Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Hanya saja muncul framing di media sosial yang menampakkan bahwasanya Sunardi adalah relawan kemanusiaan. Seolah-olah Densus 88 telah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Hanya saja kepada segenap kaum muslimin, bahkan segenap bangsa Indonesia, jangan memainkan framing-framing yang akan membuat keresahan. Apalagi hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang menyebar di media sosial. Karena tindakan Densus 88 adalah tindakan penegak hukum. Maka kita semua harus menyerahkan ini kepada proses penegakan hukum. Kacamata yang dipakai adalah kacamata hukum. Dan tindakan yang kita lakukan adalah tindakan pembuktian secara hukum. Jadi jangan terpengaruh dengan asumsi orang, jangan terpengaruh dengan framing-framing yang sengaja ingin menyebarkan fitnah dan ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya Densus 88 dalam melakukan tindakan penegakan hukum itu berdasarkan undang-undang. Dan orang-orang yang ditindak oleh Densus 88 adalah orang-orang yang secara langsung memang terlibat dalam kegiatan terorisme. Terlebih lagi Dr. Sunardi. Dr. Sunardi ini bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah salah satu petinggi Jamaah Islamiyah atau Al-Jamaah Al-Islamiyah. Posisinya adalah sebagai penasehat Amir Jai dan juga dia ada di organisasi yakni HASI yang kepanjangannya adalah Hilal Ahmar Society Indonesia. Yang organisasi ini adalah organisasi bentukan JI yang memang organisasi ini terkesan melakukan aksi-aksi kemanusiaan, termasuk pengobatan gratis dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh dimanipulasi dengan kondisi ini semua. Setiap orang, siapapun dia punya sisi kemanusiaan, punya sisi humanis, punya sisi kebaikan. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat di organisasi teroris. Tapi fakta bahwasanya dia terlibat dalam organisasi teroris, termasuk mengeluarkan biaya untuk pendanaan organisasi teroris, ini tidak bisa kita nafikan. Dan Densus 88 memiliki bukti yang cukup banyak yang bisa dibuktikan di pengadilan akan keterlibatan orang-orang yang sudah ditindak oleh Densus 88. Dan satu hal yang mesti kita pahami bahwasanya Densus 88 dalam langkah melakukan penindakan sangat menghindari upaya menghilangkan nyawa orang lain. Terkecuali orang-orang yang sedang akan ditindak atau dilakukan penangkapan melakukan perlawanan. Nah, Dr. Sunardi melakukan perlawanan. Dia berusaha untuk kabur, dia berusaha untuk menghindar. Bahkan petugas yang sudah naik ke kabin belakang mobilnya berusaha dia jatuhkan dengan mengendari mobil dengan cara zigzag. Dan ini kan merupakan sebuah perlawanan terhadap penegak hukum. Maka dilakukan tindakan yang berakibat kepada meninggalnya Dr. Sunardi. Tapi yang mesti kita catat bahwasanya seandainya Dr. Sunardi tidak melakukan perlawanan, dia tidak berusaha untuk kabur dan tidak berusaha untuk mencelakakan petugas, bahkan tidak berusaha untuk membahayakan pengguna jalan yang lain, saya pikir kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika ini semua sudah terlanjur, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersikap bijak memandang ini semua. Jangan sampai kita termakan pada framing-framing yang salah, narasi-narasi kebencian yang membuat kita tidak percaya dengan negara. Dan yang terpenting ingin saya tegaskan bahwasanya tidak usah pakai acara pray for Dr. Sunardi. Kalau dibiarkan kabur, dibiarkan dia melakukan aksi-aksinya,
bisa-bisa malah jadi pray for Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Densus 88, walaupun harus melakukan tindakan paksa, adalah upaya menyelamatkan Indonesia dari kejahatan terorisme. Yakin dan percayalah bahwasanya seislami apapun orang, seagamis apapun orang, ketika dia melawan kepada pemerintah yang sah, melawan negara, dan melakukan tindakan terorisme, maka itu adalah tindakan yang salah. Jadi demikian, selamat menyimak penjelasan berikutnya. Indonesia memahami menanggulangi terorisme itu bukan dengan menembak mati. Itu hebatnya Densus 88. Ini saya ini kayak juri bicara ya, kayak jubir nih. Benar, ini saya sudah dalami, sudah saya tanyakan, bukan menembak mati, tapi dengan pendekatan humanis. Makanya banyak orang-orang di Densus, orang-orang yang jadi teroris itu jadi tobat. Karena apa? Pendekatan humanis dari Densus 88. Saya tadi malam dan kemarin bersama dengan Dedengkot JI Internasional, Dr. Nasir Abbas. Beliau adalah mantan kepala Mantiki III, pimpinan JI termuda sedunia internasional. Ini terafiliasi berbaiat langsung dengan Al-Qaeda, Usamah bin Laden. Ini Nasir Abbas. Dan beliau adalah pembuka pintu jaringan terorisme Indonesia. Jadi negara jadi tahu siapa saja teroris di Indonesia ini gara-gara Dr. Nasir Abbas. Saya nyebutnya dokter saking pinternya, padahal bukan dokter. Itu ahli bikin senjata, ahli perakit bom, semuanya pakar semua beliau itu. Dan beliau umur 18 tahun sudah berangkat ke Afghanistan. Itu Nasir Abbas itu. Dan waktu ditangkap oleh aparat penegak hukum, dia melawan. Tujuannya apa? Karena dia bismillah, hari ini sudah sempurna jihad saya, dan saya sudah pantas untuk mati dengan bangga. Begitu penggerbekan Densus 88, dia pikir bahkan ditembak kalau dia ngelawan. Ternyata tidak ditembak. Berkelahi sampai 2 petugas Densus, ada yang patah tangan, ada yang patah kaki. Sama Nasir Abbas itu, enggak ditembak juga. Masukin penjara, di borgol triple, 3 borgol di tangan. Kaki juga diborgol. Setiap diinterogasi, nama kamu siapa? Astagfirullah. Kamu dari mana? Astagfirullahalazim. Enggak pernah jawab. Dia pikir nanti sama Densus mau dipopor palanya atau dijejak palanya. Enggak. Sampai pada akhirnya dia tersentuh dengan sendirinya. Densusnya rajin sholat semua, mulai dia tersentuh. Oh, ternyata aparat penegak hukum itu tidak seperti yang saya pikirkan. Dia diperlakukan secara manusiawi, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Subhanallah. Dan sekarang salah satu tokoh nasional bahkan internasional yang sangat berperan aktif untuk menanggulangi terorisme. Artinya memang Indonesia, bahkan Densus 88 peringkat 1 dunia internasional sebagai lembaga anti teror yang paling profesional. Tepuk tangan buat Densus 88. Jadi begini Pak, ada pimpinan JAD, ya, JAD itu kan keras Pak, kan JI sama JAD beda. Kalau JI itu bintang 5, kayak kalau JI itu duitnya banyak-banyak, kaya-kaya Pak JI itu. Al-Qaeda kan kaya Usama bin Laden tuh. Tapi kalau JAD kaki 5. Kaki 5. Iya dong. JI itu bintang 5, kalau JAD itu kaki 5. Kalau JI itu Pak nggak mudah mengkafirkan orang. Itu aslinya JI. Dia lebih sabar. Makanya salah Amrozi itu ngebom itu salah, nggak sabar dia. Aslinya JI itu nggak gampang ngebom. Dan nggak boleh ngebom tempat maksiat. Bukan dibom tempat maksiat, tapi disadarkan. Aslinya begitu sebetulnya. Yang sumbu pendek itu JAD. Dikit-dikit ngamuk gitu. Ada pimpinan JAD Pak, istrinya karena suaminya lama di Nusa Kambangan, istrinya ini tipe wanita yang hiper, seksnya tinggi, tapi nggak berani berzina dia kan. Akhirnya dia menggugat cerai suaminya. Kata Densus, Bu, kalau ibu gugat cerai suami, sakit hati suami. Kapan dia bisa bertobat nantinya? Kalau sampai ibu menggugat cerai dia, mungkin dia akan makin menjadi bisa frustasi dia. Terus gimana kata bininya, gua nggak tahan ini kata dia. Udah ngebut banget.
Bahkan ada ikhwan-ikhwan yang sudah nyentil-nyentil. Wah, ganjen juga ikhwannya itu ya. Istri temennya digoda-goda kan begitu ya. Lu cerai aja, nanti saya rabi sekalian. Allahu Akbar, sabar nunggu masa iddah. Inisiatif Densus apa? Rutin sekarang Pak, istrinya dibawa ke Nusa Kambangan. Bukan di Nusa Kambangan, masuk hotel. Bisa berhubungan dengan suaminya secara rutin, dibiayai oleh negara, disewakan hotel, silakan ngembat sepuas-puasnya. Langsung suaminya yang tadi sangat keras sekali, langsung ikrar setia NKRI. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mau takbir nggak kira-kira? Allahu Akbar. Ya harus begitu, memang pendekatannya humanis bener Pak. Yang di Metro kan dikasih modal 200 juta loh Pak beli mesin bubut. Cuman dia aja yang nggak berkembang kan gitu ya. Dikasih modal apa itu, yang dipanjang itu warung soto gitu ya. Luar biasa. Negara kita ini negara yang paling terhormat memperlakukan napiter-napiter itu Pak. Luar biasa. Kita dukung negara kita. Talan nafsan mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahad. Orang mengartikan orang yang menyerah. Kalau saya lebih umum lagi mengartikan mu'ahad itu saudara muslim yang hidup berdampingan sama kita. Hilangkan nyawa non muslimnya, saudara non muslimnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung dari mana lah mereka dapat dalil ngebom gereja gitu, ngebom vihara. Kemudian mereka sendiri yang mati, ngakunya mati syahid lagi ya. Padahal matinya mati sangit, itu bukan mati syahid. Nah lantas kemudian fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu ajron, pahalanya gede banget. Liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Nabi sempat begini. Ini hadisnya luar biasa ya. Sebaik-baiknya kematian adalah mati di tangan Khawarij. Sebaik-baiknya kematian adalah mati perang melawan teroris. Makanya mati syahid yang tertinggi makomnya adalah Densus 88 yang gugur ketika melawan terorisme. Itu nanti buktinya di akhirat nanti. Ya Allah, kata Ustadz Parman, saya ini Densus kan gitu. Saya gugur tuh. Kayak yang kejadian kata Pak Jenderal tadi ya, yang di Bima ya, yang Kapolsek digorok ya, subhanallah ya. Kemudian anggota Bimas gitu yang dibunuh mereka, atau yang di Sumatera Utara yang dibakar itu ya. Polisi-polisi yang sedang bertugas ya. Termasuk yang di Brimob Kelapa II ya. Yang filmnya sebentar lagi tayang kan itu. Ya subhanallah, itu kematian terbaik. Mati syahid terbaik. Ternyata mati syahid terbaik bukan perang lawan Abu Jahal. Kematian syahid terbaik bukan di perang Uhud. Kematian syahid terbaik bukan di perang Badar. Tapi sebaik-baiknya kematian kata Nabi, mati di tangan teroris. Tapi jangan juga nyerah Pak, teroris bunuh gua misalnya, jangan. Iya Allah, kalau polisinya kalah apa kata orang lah. Kata masyarakat polisi aja kalah, apalagi kita. Nggak boleh kalah negara ini. Kita harus lihatkan keperkasaan kita kan. Kekuatan kita sedemikian rupa. Tapi kalaupun memang harus gugur, kecolongan lah bahasanya ya. Kalaupun memang harus gugur, yaitu kematian terbaik. Syahid yang nomor 1. Nah seburuk-buruknya kematian, tak balik nih, seburuk-buruknya kematian adalah Khawarij yang berhasil kalian bunuh kata Nabi. Itu seburuk-buruknya kematian. Sehina-hinanya kematian adalah kematian teroris. Kematian Abu Jahal nggak seberapa. Kematian Abu Lahab nggak seberapa. Tapi kematian Khawarij, kematian teroris adalah kematian yang paling hina sebetulnya. Sampai segitunya. Ini kejahatan yang mengatasnamakan agama soalnya. Sampai segitunya Nabi bersabda. Baik, hadis kedua sekarang. Nanti tanya jawab ya. Kita buka selebar-lebarnya juga. Hadis kedua Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Selalu fi'il mudhari, akan.
Karena zaman Nabi belum sih, baru satu dedengkotnya aja, Dzulhuwaisirah. Baru satu orang kalau zaman Nabi itu. Dzulhuwaisirah ini jidatnya aja hitam, kapalan. Tapi jangan salah Pak, nanti orang jidatnya hitam teroris nih. Ya enggak lah. Banyak juga orang jidatnya hitam tapi bukan teroris, orang soleh. Kan orangnya jidatnya hitam ada 5. Satu rajin sujud, hitam bagus. Sekali tahajud 3 jam sujudnya, pantas. Jidatnya hitam kapalan. Yang kedua waktu sujud diurak-urak. Kalau digini-giniin seminggu hitam jidatnya. Ya, kalau bisa intel-intel itu jidatnya hitam semua aja. Biar bisa gabung ke sono-sono. Diurak-urak. Yang ketiga kepentok tiang listrik. Jedut. Hitam juga itu. Yang keempat diketok bininya pakai wajan. Karena ketahuan kawin lagi. Ya, hitam juga. Yang kelima disedot pakai alat bekam. Nah rapih hitamnya kalau pakai alat bekam itu. Ya hitam juga. Saya tidak menghakimi yang jidatnya hitam, boleh-boleh saja. Saya tidak underestimate lah. Tapi ingat, saking rajinnya sujud, Dzulhuwaisirah jidatnya hitam. Waqatul lihyah, janggutnya lebat panjang. Makanya sempat jadi ribut kan. Kiai Said Akil Sirat ngomong makin dawa jangguti ya goblok kan gitu ya. Itu sebenarnya bukan perkataan beliau. Jelas itu dari Ibnul Jauzi. Beliau menggambarkan janggutnya Khawarij. Janggutnya lebat acak-acakan. Bukan menghina janggut. Ya janggut tetap sunnah lah. Yang disukai oleh Nabi bukan menghina janggut. Bukan. Benar kata beliau itu. Beliau sedang menceritakan tentang janggutnya kaum Khawarij. Ibnul Jauzi kan menggambarkan penampilannya. Wa muqallitu tiyab. Pakai celana menggantung. Cingkrang gitu. Walaupun yang cingkrang sekali lagi jangan dituduh begitu. Tapi profilnya. Penampilannya itu soleh sangat, artinya kan begitu. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Bahkan bukan penampilannya saja, yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh. Makanya benar kalau kata Buya Ar-Razi Hashim itu, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Hati-hati masukin anak ke pondok. Karena Khawarij itu pasih-pasih kalau membaca Quran, hafal-hafal malahan. Makanya kita tuh nggak cukup cuman menghafal Quran. Menghafal harus ada sanad. Yang mahal di Quran tuh bukan ngapalnya, sanadnya. Itu yang mahal. Bapak, ibu-ibu tuh kalau pengen ngapal betul, otodidak aja hafal Quran, percayalah hafal. Tapi tidak ada sanadnya, ya nggak ada nilainya. Pertama harus bersanad, harus jelas gurunya. Yang kedua harus dipahami Al-Qur'annya. Mereka fasih-fasih membaca Quran, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka semua. Kalau kata Imam Ali waktu perang Khawarij, beliau nangis itu. Kalau bukan karena perintah Nabi, aku tidak berani memerangi mereka. Emang ada apa yang akan kita perangi ini, kata Imam Ali? Orang yang menghatamkan Al-Quran paling telat. Sepekan sekali dalam sholat tahajudnya. Jadi sekali tahajud mereka membaca Quran itu 5 juz. Dalam tahajud. Bukan tadarus. Bukan tartil biasa. Dalam tahajud 5 juz. Itu paling cepat itu 5 jam, 4 jam lah sholat tahajudnya. Kita sholat 4 jam gempor. Enggak sanggup enggak. Saya ngimami anak-anak SPN sholat tasbih. Bukan tahajud yang 4 jam tasbih. Cuman 300 kali tasbih. Baru rakaat ketiga ada beberapa siswa enggak bangun-bangun. Sujud aja. Sampai teman-temannya jadi berprasangka. Mati nih kayaknya. Ya enggak apa-apa mati husnul khotimah kan. Sujud. Kita selesaikan 4 rakaat. Begitu salam kita awasi. Udah ngiler semua. Baru sholat tasbih kan. Jadi teroris itu, Khawarij itu sholat itu bisa 3 jam, 4 jam. Coba lihat aktivitas mereka. Enggak henti-hentikan mereka membaca Al-Quran. Begitu memang, makanya jangan ketipu. Wala siyamukum ila siyamihim bisai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad itu begini, bahkan kalimatnya jelas banget. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Iyalah pasti minder. Kalau cuma tandingan amalan, polisi mah minder-minder. Apalagi lagi ngejer nih.
Lagi ngeburu itu kan sholat jamak kosor semua. Jangan-jangan kodok. Nah mereka amalnya kalah kita. Coba geledah rumahnya nggak punya TV mereka, ya kan? Kalau kita masih lah nonton TV, apa kira-kira Mbak? Kian Santang apa? Apa Suara Hati Istri gitu ya? Masih mereka tidak. Betul mereka sedemikian rupa kan? Tapi minder, jangan minder. Nah, lalu Nabi bersabda, nah ini yang penting buat Densus. Ini perintah Nabi. Jadi memerangi terorisme itu perintah Allah, perintah Rasulullah, dan perintah negara. Fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Sebenarnya peranginya ini Pak, bahasa lebih spesifiknya bunuh mereka. Subhanallah. Makanya sebetulnya Pak, saya kasih bisikan itu. Petugas itu kalau bukan karena HAM Pak, punya kewenangan untuk itu. Secara agama, secara normatif. Aparat penegak hukum itu punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Ini boleh dipublish gak kira-kira? Subhanallah, benar Pak. Kalau berdasarkan hadis, kalau berdasarkan undang-undang nggak boleh kan, harus lewat pengadilan kan. Perintahnya kan tangkap hidup-hidup, makanya hebat Densus 88 Pak. Semua yang ditangkap rata-rata hidup semua, kecuali yang melakukan aksi perlawanan ya. Ini baru hebat ini Pak, luar biasa. Kita aja nangkap ayam bisa jadi nggak hidup ayamnya. Gimana cara di kampung Pak, punya ayam jago, saudara jauh datang, pengen ngejamu tamu, ayam ditangkap-tangkap nggak dapat, dibedil akhirnya ayamnya, dibedil mati juga tuh ayam. Kita nangkap ayam aja nggak sabar gitu ya. Ini bapak-bapak nangkap teroris ini sabarnya luar biasa. Lakukan cara-cara humanis, kemanusiaan ya, ini luar biasa ya nih.